Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa waffaqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus pengurus atau DKM Masjid Asy-Syuhada, Bapak Ustadz Marta, Haji Mukra, Bapak Haji Rosyid, Bapak Imam, Bapak-bapak yang lainnya, dan para jamaah, dan alhamdulillah dihadiri oleh remaja masjid juga, ya, primus, pria musola. Alhamdulillah kita hadir di pagi hari yang penuh keberkahan ini, insya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pagi hari ini untuk umat Muhammad. Apalagi duduk di majlis ilmu, duduk di majlisnya para malaikat. Insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di sini menghadirkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan salah satu wasilah diampuninya dosa-dosa kita semua, insya Allah. Jamaah yang insya Allah mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Ardi Rosyadi, itu tentang hadis. Pasti di mana? Sama'il Muhammadiyah atau bukan? Udah ya? Arba'in Nawawi. Ya, cuman hari ini kita menyambung kajian kita sebelumnya, yaitu tentang kitab Al-Khusyu' fis Shalah, khusyuk di dalam shalah. Dau'is kitab wa sunnah, berdasarkan kitab dan hadis. Kalau kemarin kita masuk kepada bab mengenai al-asbabul lati tuzilul ghaflah wa tajlibul khusyu' fis shalah, bab yang menyebabkan kita bisa menghilangkan kelalaian di dalam sholat dan menarik kekhusyuan. Kemarin penyebab paling pertama atau sesuatu yang bisa menghadirkan kekhusyuan kita di dalam sholat itu, ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Jadi pertama kali itu adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal namanya. Itu minimal itu. Mengenal nama Allah akan menjadikan kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kita disuruh untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang bagaimana ya? Allah yang seperti apa? Nggak kenal, maka tak sayang. Maka kita kenalan sama Allah, ta'aruf. Kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lanjutkan bagaimana dan seperti apa Allah, lalu bagaimana maunya Allah. Sebagaimana kita seorang bawahan, itu kan ketika kita ingin dekat dengan atasan kita harus kenal dulu nama atasan kita siapa, sifatnya bagaimana, kepengennya gimana sih bos gue nih, atasan gue pengennya gimana. Kalau udah tahu kan, udah punya kuncinya tuh, kita udah megang kartu asnya lah. Dia seperti apa orangnya, dia sukanya ini, nggak sukanya itu, kerjain dah. Kerjain apa yang atasan kita suka, dan jangan kerjain apa yang atasan kita nggak suka. Insya Allah deket gitu. Begitu juga kita ketika ingin dekat sama Allah, ya kita tahu siapa sih Allah, sifatnya bagaimana. Selama ini tuh apakah
sesuai dengan apa yang kita pahami, Allahnya kita. Semakin Allah dekat, semakin kita mengenal Allah, sejauh pemahaman kita tentang Allah, segitu juga kedekatan kita dengan Allah. Jadi satu-satunya ilmu yang paling mulia, asyraful ulum, sebaik-baiknya, semulia-mulianya ilmu adalah ilmu memahami tentang hakikat Allah. Di antara ilmu-ilmu yang lainnya, sebelum ilmu yang lainnya itu Allah. Karena pondasinya itu yang paling utama, rukun iman itu apa? Percaya pada siapa? Allah yang pertama. Saya ngelihat ada cuplikan-cuplikan itu anak-anak kuliah ditanya rukun iman yang 6 aja nggak bisa jawab. Saya khawatir anak-anak muda bisa ini. Kalau ditanya rukun iman ada 6, yang pertama apa, Pak? Rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, pada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, Rasul. Alhamdulillah. Yang kelima, hari kiamat. Lulus semua ini. Qada dan qadar. Alhamdulillah. Ada udah tingkatan mahasiswa rukun iman nggak hafal itu. Masya Allah, itu pada paling dasar. Paling dasar itu adalah ya iman tadi. Pondasi yang paling dasar itu adalah mengenal Allah. Ya, makanya syahadat, ya, tauhidnya la ilaha illallah. Mengenal Allah dulu, itu pondasi paling dasar. Maka kalau kemarin dikatakan kita sampai di inna ma'rifatullah naw'an. Mengenal Allah itu dua. Ada yang sekedar mengenal saja, ma'rifatu iqrar, ya, wa hiya allati ishtaraka fiha an-nas. Semua manusia bisa mengenal Allah. Al-barru, orang-orang yang baik. Al-fajir, pelaku maksiat, dia tahu dia Tuhannya siapa. Al-muti, taat. Al-asi, pelaku-pelaku maksiat, itu bisa. Itu tahu tentang Allah, sekedar tahu Allah siapa? Ya Tuhan, ya, Tuhan kita Allah. Tapi ada lagi ma'rifat yang kedua, yaitu ma'rifatun tujibul haya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menjadi malu. Menjadi malu. Wal mahabbah lahu, semakin kita mengenal Allah, semakin kita cinta sama Allah. Pokoknya cinta itu bergantung kepada ma'rifat. Semakin kita kenal, semakin sayang. Semakin kita kenal, semakin ta'allaqa al-qalb bihi. Hati itu cuma bergantungnya sama Allah bihi, Allah. Enggak lagi pengen bergantung sama makhluknya. Ya makhluk itu khalaqa yakhluqu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Khalik, sesuatu yang menciptakan. Enggak perlu lagi sama makhluk, tapi bergantungnya sama khalik al-makhluk. Wasyauq ila liqaihi, kalau semakin kita senang, semakin sayang, semakin cinta, semakin mengenal, maka akan timbul rasa rindu untuk bertemu Allah. Yang pengen cepat-cepat ketemu Allah di sini siapa? Semakin kenal kan pengen cepet tuh, pengen bertemu dengan Allah. Maksudnya cepet-cepet sholat, pengen ketemu sama Allah. Ya, mungkin anak-anak muda rasa rindunya itu kan menggebu-gebu kalau punya pacar itu. Pengennya ketemuan mulu. Pengennya kalau bisa setiap hari tuh hari Minggu. Pengennya begitu. Nah kalau orang udah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allahnya itu dia tinggi, pengennya itu setiap waktu adalah waktu sholat. Karena waktu terbaik untuk bermunajat pada Allah itu adalah waktu sholat. Makanya para salafus soleh, kemarin kita Imam Abu Hanifah beberapa puluh tahun menghabiskan wudu isyaknya itu sampai dengan wudu subuh. Artinya dia mengerjakan apa? Ibadah sampai subuh. Masya Allah itu. Itu kalau kita kenal sama Allah. Wasyauq ila liqaihi, maka akan timbul rasa rindu terus.
untuk bertemu dengan Allah. Kalau rindunya di sini udah ada, maka nanti jaminannya ila rabbiha nadhira. Wujuhu yawma idzin nadhira. Pada waktu itu orang mukmin mukanya cerah, berseri-seri, Pak. Berseri-seri kenapa? Ila rabbiha nadhira, karena akan melihat wajah Tuhannya. Siapa? Ya ini orang-orang yang duduknya di majelis ilmu. Dia menggali ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengenal hakikat Allah. Walaupun hakikat Allah itu susah untuk dijangkau. Allah punya sifat namanya Al-Ali, yang maha tinggi. Apa makna maha tinggi? Nah, kalau ulama-ulama kita Asy'ariyah itu, maha tinggi di sini bukan tinggi tempatnya, bukan tinggi zatnya. Kalau ulama Asy'ariyah, makna tinggi itu adalah sesuatu yang sulit dijangkau hakikatnya oleh kita. Hakikatnya itu susah untuk dijangkau. Kemudian Al-Ali maknanya adalah tinggi kedudukannya. Ini kalau ulama-ulama kita, tinggi kedudukannya. Artinya apa? Selain Allah, kedudukannya di bawah Allah. Raja itu kedudukannya tinggi, yang maha mulia, yang maha tinggi. Maka yang di bawahnya selain raja, di bawah itu. Dan raja di raja, Allah itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu maknanya. Maka semakin mengenal Allah, akan timbul rasa takut kepada Allah. Nah, ini yang kemarin. Bisa dicapainya dengan apa? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka ada dua pintu. Al-babul awal. Yang pertama, pintunya untuk mengenal Allah at-tafakkur, yaitu berfikir. Wa ta'ammul, kemudian dia memperhatikan, mentadaburi fi ayatil qur'ani kulliha. Jadi baca Al-Qur'an itu dengan tadabbur. Kalau baca Qur'annya nggak pakai tadabbur, susah. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu lebih daripada 6.000. Dan sesuatu yang berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah itu lebih banyak dibandingkan ayat tentang makan dan minum. Artinya ayat-ayat fikih, ayat-ayat berkenaan dengan hukum-hukum. Dan lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang berbicara tentang alam akhirat. Nah, itu ayat-ayat tentang nama-nama Allah. Semua tuh, Pak. Itu lebih banyak. Maka Allah memperkenalkan dirinya dari lewat Al-Quran. Baca Al-Quran dengan minimal lah pakai artinya gitu. Kalau baca Al-Qurannya cuman sekedar dibaca, nggak nyangkut nantinya. Pengennya Allah apa itu ya dari kita tahu artinya. Kemudian yang kedua, at-tafakkur fi ayatillahil masyhuda. Nah, ini kita berpikir tentang penciptaan Allah. Lain lagi nih. Kalau yang tadi berbicara mengenai ayat qauliyah, ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an. Kalau yang kedua, untuk mengenal Allah itu membacanya dengan ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu apa, Pak? Ayat-ayat tentang fenomena alam. Itu ayat kauniyah yang ada al-masyhudah. Apa sih hikmahnya? Apa hikmah dari penciptaan alam semesta ini? Kemudian dibaca itu ayat-ayat kauniyahnya. Kalau ini sering biasa dibaca sama imam-imam masjid. Pasti bapak-bapak tahu ayatnya. Sering tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kan biasanya imam bacanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkaruna, berpikir, kemudian mentadabburi tentang penciptaan alam semesta. Ya, makanya ada pesawat karena ada tafakkur, berpikir, manusia ini bisa terbang akhirnya buat pesawat, berpikir.
Kenapa disuruh berpikir untuk melihat ayat-ayat kauniyah ini? Tujuannya adalah untuk berpikir mengenai hakikat Allah. Dengan berpikir mengenai hakikat Allah melalui ayat-ayat kauniyah, akhirnya nanti dia akan menyeimbangkan seluruh sesuatu yang ada di muka bumi ini tanpa harus merusak. Ya kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka orang-orang kafir jangan bikin kerusakan, apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kita bikin perbaikan. Kita bikin perdamaian. Yang bikin perdamaian itu umat muslim apa orang kafir? Selama ini sejarah itu melihat yang bikin kekacauan siapa? Yang bikin pembantaian banyak-banyak siapa? Orang Yahudi di Jerman. Yang ngebantai siapa? Nazi. Perang salib sebelum Salahuddin, ya, atau sesudah Salahuddin ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Saudara-saudara kita dibantai, yang bantai siapa sebelumnya? Kan mereka takut tuh. Jadi selama ini yang bikin kerusakan orang-orang kafir. PBB ya, sekarang dibuat itu memang dalam rangka mengatur umat muslim. Itu dibikin sebelum perang dunia. Akhirnya udah direncanakan sebelum perang dunia. Terjadi setelah itu biar menjadi polisi. Istilahnya sekarang kayak Amerika polisinya. Polisi dunia. Enak ya jadi polisi. Mau ngapa-ngapain juga ngejolimin orang, polisi dunia itu kayak Amerika. Siapa yang berani? Mereka bilang untuk perdamaian, tapi hakikatnya malah coba yang selalu didiskriminasikan negara mana? Ya negara-negara Islam. Hancur semuanya dipegang mereka. Tapi kalau di bawah kita, ya, makanya umat muslim itu harus kuat. Karena sejarah itu selalu udah menjelaskan ketika kekuatan itu dipegangnya umat muslim, damai. Bahkan orang-orang di sana di Konstantinopel, orang-orang gerejanya itu lebih suka dipimpin oleh umat Islam, muslim. Kemudian di Mesir itu ketika Mesir ditaklukkan Amr bin As, mereka lebih suka dipegang oleh orang-orang muslim daripada orang-orang mereka sendiri. Karena kita adil. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang dia menyakiti dzimmi itu kafir yang punya ikatan perdamaian sama kita, faqad adzani, maka dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Itu sebegitunya itu. Kedudukannya sama, Pak. Maka kita baca tadi ayat-ayat kauniyah. Ini ayat kauniyah contoh apa lagi? Sekarang fenomena alam itu apa? Covid-19. Ini ayat-ayat kauniyah ini. Diajak untuk berpikir apa maknanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dibikinnya oleh manusia atau secara natural, tetapi hakikatnya kita disuruh untuk berpikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu ayat-ayat kauniyah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini kalau perintah-perintah ayat qauliyahnya kita disuruh untuk bertadabbur. Maka tingkatannya lebih tinggi lagi ayat-ayat kauniyah. Kalau kita biasa baca Quran orang-orang biasa, tingkat ayat qauliyah itu kauniyah bagi orang-orang yang mau berpikir tentang penciptaan alam. Pernah Pak merenung di tengah malam selesai sholat membaca ayat-ayat kauniyah? Jarang ya. Ini tingkatannya ulul albab. Dan memang kita harus berpikir itu. Orang-orang yang di ulul albab, artinya dibukakan pintu-pintu ilmu bagi mereka. Kita lanjutkan. Kemudian manzilatul ilmi bi asma'illah. Kedudukannya bagaimana kita belajar ilmu ini? Babun syarifun minal ilm. Pintu yang sangat mulia dalam rangka mempelajari apa? Dan mengenal Allah itu al-fiqhul akbar.
Kalau ada fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Fikih ibadah itu toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Fikih ibadah. Kemudian fikih muamalah, baik jual beli. Nah, ini masalah muamalah. Nanti dalamnya banyak lagi. Ada iqtisad al-islami, fikih-fikih mengenai ekonomi Islam di bawah situ. Ada fikih muamalah, ada dipecah lagi, ada ahwalus syakhsiyah, fikih-fikih yang berbicara mengenai pernikahan, nikah, kemudian cerai, tolak. Kemudian ada fikih muamalah dibagi lagi fikih mawaris, fikih tentang warisan. Ini, tapi ada lagi fikih yang perlu dipelajari dan pondasi yang paling utama yang dipelajari 13 tahun oleh para sahabat, yaitu fikihul akbar. Al-fiqhul akbar, fiqhul asma husna. Fikih mengenal nama-nama Allah yang indah, yaitu mengenal Allah. Makanya ayatnya rata-rata yang turun di Mekah itu ayat-ayat tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya dibentuk berapa tuh, Pak? 13 tahun. Bangunan paling tertinggi sekarang di mana? Dubai. Namanya apa? Burj Khalifa. Tahu nggak pondasinya berapa? Pondasinya itu tingginya berapa tingginya? Tinggi 800 meter. Pondasinya tahu berapa? Ke bawah. Pondasinya 50 meter. 50 meter Pak pondasinya. Untuk menopang ketinggian 800 meter. Rumah 2 tingkat itu butuh pondasi berapa dalam? 60 cm ya. Ada yang kalau cakar ayam 1 meter lah minimal. Bisa nopang ketinggian ya 2 lantai. Itu segitu. Tapi kalau mau tingginya tinggi lagi sampai 800 meter, itu pondasinya ke bawah berapa? 50 meter. Kira-kira berapa lama ngerjain pondasinya? Ngerjain pondasinya setahun. Setahun cuman buat ngerjain pondasinya doang itu Burj Khalifa. Masya Allah ya. Nah, mengenal Allah itu pondasi yang utama. Sahabat itu bikin pondasinya berapa? 13 tahun. Kita ujuk-ujuk langsung belajar fikih depannya, fikih sholat. Setelah 13 tahun baru tuh turun syariat-syariat untuk sholat, zakat, puasa. Walaupun sholat sudah ada ya. Awal-awal Islam itu tidak 5 waktu, tapi bukrata wa asila, pagi dan petang. Berapa? Matna 2 rakaat. Dalam satu riwayat kata Siti Aisyah masih 2 rakaat, pagi dan petang. Bahkan kewajiban pertama kali itu sholat tahajud itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu perintah sholat pertama kali itu, sholat malam. Qumil laila illa qalila, setengah malam atau 2/3-nya, seperti itu. Nanti baru dimansuh, dihapuskan hukumnya di ayat Al-Muzammil juga, ayat 20-nya. Nah, ini pondasi yang harus ditanamkan. Fa inna asasa binaiddin al-imanu billah. Maka pondasinya dalam mengenal agama Allah ini adalah mengenal Allah dulu. Nama-namanya, sifatnya. Jadinya kuat, Pak. Kenapa pondasi tentang Allah itu harus dikuatkan? Contoh, Bapak sholat, tapi kalau pondasinya nggak kuat, ya, bukan mencari ridho Allah, nggak mengenal Allah. Allah itu maha tahu apa yang berada di dalam hati kita, meliputi segala sesuatu, dari apapun yang terkecil. Yudrikul absor, Allah itu melihat seluruh pandangan, apa yang tidak kita lihat. Allah melihat apa yang kita lihat, dan apa yang tidak kita lihat Allah lihat. Bayangkan,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau sifat-sifat Allah, ayat yang terbaik itu adalah apa? Ayat kursi yang berbicara mengenai sifat Allah. Bayangkan Pak, Allah melihat apa yang kita lihat. Bapak nggak takut melihat sesuatu di jalan, sesuatu yang nggak diperkenankan, matanya kita melihat, Allah tahu pandangan kita. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat, mata-mata yang dipakai bukan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Mata berkhianat nih, Allah tahu. Allah juga melihat apa yang ada dalam hati kita. Nah, kalau misalkan kita tahu tuh mengenal Allah seperti itu, pondasinya kuat, maka nggak ada yang namanya sholat itu dikatakan apa? Yurauna wa yamnaunal maun. Yuraun apa? Pengen dilihat, jadinya ria. Karena apa? Udah mengenal Allah. Ngeri juga nih. Kalau seandainya kita sholat bukan karena Allah, yuraun. Sholatnya atau melakukan amal ibadah yang lainnya, sedekah bukan karena Allah, Allah lihat. Al-Basir. Basirnya Allah itu bukan sekedar basir, tapi maha melihat. Makanya innallaha sami'un alim, innallaha ghafurur rahim, atau Allah sami'un basir. Itu diperkenalkan setiap nama-nama Allah tuh di ujung-ujung ayat tuh. Ini hukumnya, ini sifat Allah. Selalu tuh Allah tuh kasih tuh untuk memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Makanya ayatnya paling banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Allah. Wa kullama kana hadzal asas rasikhan, kalau ini pondasinya kuat, ya, yang dipupuk 13 tahun itu kuat, kita belajar mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Orang sifatnya aja kita nggak tahu, ya. Maka nanti dia bisa membawa ketinggian 800 meter, pondasinya 50, tapi dikerjainnya setahun, bisa membuat 800 meter itu nggak goyang, kena angin, mau kena apa aja kuat. Cuman kalau itunya nggak kuat, banyak tuh nggak mengenal Allah, maka hati ini akan menjadi, pertama dia punya penyakit hati. Allah mempunyai sifat misalkan latif. Kenapa sih? Allah paling suka dan menyukai nama-nama ini memiliki pengaruh di dalam hambanya. Ketika kita mengucapkan latif, Allah itu apa? Berarti maha lembut, halim, maha santun. Maka Allah suka tuh kalau kelembutannya itu masuk ke dalam hati seorang hambanya. Maka Allah suka tuh orang-orang yang halim, yang santun. Orang-orang ketika namanya itu memasuki ke hati hambanya, halim. Allah alim, maha alim, maha mengetahui, dan Allah menyukai orang-orang yang berilmu. Makanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Wa utul ilma darajat, dan orang berilmu ditinggikan. Kenapa? Karena Allah alim. Allah itu maha mengetahui dan suka sifatnya itu ada athar dan pengaruhnya kepada hambanya. Maka suka dengan orang-orang yang alim, yang duduknya di majelis ilmu. Itu Allah suka. Nah, itu pengaruh-pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai misalkan hasad. Ini pondasi-pondasinya dulu nih. Kita kenalkan sama Allah. Akhirnya tuh nggak ada tuh yang namanya sifat hasad. Kemudian kenapa? Suka kasar sama orang. Kita tahu hadis muflis, orang yang semuanya nanti jadi rugi di akhir ketika dihisab. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian mengetahui orang-orang yang muflis? Manil muflis? Al-muflisu fina, kata sahabat, orang yang dia gagal, bangkrut, itu orang yang tidak laisa dirham wala mata, nggak punya duit, nggak punya perhiasan, kata sahabat.
Bukan, kata Rasulullah. Orang yang muflis itu bukan yang itu. Orang yang datang ya'ti yaumal qiyamah bis sholatin, dia sholat. Dia punya ilmu tentang sholat, dia sholat kerjain. Wa bisyamin, dia puasa. Belajar fikih puasa. Wa bizakatin, dia datang dengan pahala zakatnya. Tiap tahun nisabnya sampai kepada 85 gram. Kemudian dia bayarkan 2,5%. Nisabnya segitu, dia tahu. Ya tibi yaumal qiyamah bis sholatin wasyamin wazakatin ya'ti qad syatama hadza, tapi datang mulutnya suka caci maki orang, suka fitnah, wa daraba hadza, mukul orang, wa safaqud dama hadza, menumpahkan darah. Itu dari mana? Karena dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, Ar-Raqib, Allah itu Maha Raqib. Ini apa nih muraqib tuh? Kalau bahasa muraqabah tuh, muraqabah merasa diawasi, raqib mengawasi. Kira-kira bisa nggak hasad sama orang, dengki sama orang ya? Hasad itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Orang temen kita dibeliin motor sama emaknya, yang merinding dia. Itu jungkir balik tuh mental. Pokoknya harus beliin motor, Pak. Pengen beliin motor. Anak-anak muda ada tuh, Pak, yang sampai naik ke atas atap rumahnya gara-gara apa? Pengen dibeliin motor. Ranking pokoknya sama kayak tetangga itu. Jadi yang dapat nikmat tetangganya, temennya, dia yang panik, dia yang susah. Ini SMS. Susah melihat orang senang. Padahal kalau dia mau memikirkan hakikat Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah, Allahur Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Mani, Allah yang mencegah. Nggak dapat, lu belum bisa dikasih motor dulu sekarang. Kenapa? Allah Maha mengetahui, alim. Kapan nanti waktunya dapat dikasih motor. Nah, ini hadir karena kita mengenal Allah. Sifat-sifat seperti itu bisa hadir karena kita mengenal Allah. Kalau selama ini kita masih temperamen, mudah marah, kita belum memasukkan sifat-sifat Allah Al-Halim, yang santun. Ya. Dari sholat itu bisa memberikan kesembuhan setiap penyakit hati. Sholat itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Maka dilihat kembali, saya ulangi selalu, yang namanya pengaruh ibadah itu, in lam tajid fil amal halawah, kalau belum kamu dapatkan setiap amal perbuatan ibadah kalian ada halawah, rasa lezat, rasa manis di dalam setiap ibadah kita. Setiap kita membaca Al-Quran nggak ada halawahnya, nggak ada rasa nikmat, dalam sholat nggak menghadirkan ketenangan, fattahimhu, maka kembali dicek lagi ibadah kita. Fa inna Rabba ta'ala syakur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu syakur. Apa makna syakur? Maha menghargai. Kalau kita dihargai sama seseorang, suka nggak, Pak? Suka ya. Kita berbuat kebaikan sedikit, dihargain, diingat kebaikan kita, suka. Dan Allah maha, bukan sekedar menghargai, tapi maha menghargai. Fama ya'mal mithqala dzarratin, sedikit aja kita berbuat amal kebajikan, itu dihargai sama Allah. Makanya nggak mungkin kalau seandainya sholat yang sedikit kekhusyuannya nggak dihargai sama Allah, pasti ada minimal rasa tenang dalam hati selesai sholat. Tapi kalau selesai sholat masih gelisah, coba cek lagi sholatnya. Mungkin kata Ibnu Qayyim ada madkhul, terkontaminasi. Terkontaminasinya banyak ya. Masih ada sifat-sifat riyanya. Kemudian juga wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat masih malas. Ini kan sifat nifak, sifatnya orang munafik. Nah, coba jangan-jangan pergi sholat juga malas-malesan, bahkan sholatnya belang-belentong. Yang sholat sekarang, saya kalau ketemu Pak sama jamaah, itu yang ditanyakan biasanya gini,
Ustaz, saya mulai sholat tuh umur-umur 30-an. Dari umur-umur setelah balik saya malas. Itu beberapa orang nanyanya begitu. Itu gimana cara bayarnya ya? Ini ya, jangan sampai yang masih muda nih nanti udah tua baru kepikiran tuh. Saya berapa lama umur-umur 40 baru ngerasain taat sama Allah. Nah, logikanya begini. Kalau orang-orang yang udah ketinggalan, mudah-mudahan maka ini kita sampaikan biar apa? Biar yang masih muda nih nggak nyesel nanti udah tua. Itu masih alhamdulillah, itu masih inget pengen bayar utangnya sama Allah. Coba kalau nggak diingetin sama Allah. Kata para ulama, ada orang-orang yang dia sudah tuanya itu dia nggak dikasih manfaat kehidupannya sama Allah. Kenapa? Kata para ulama, innahu qad dhayya'a. Dia telah menyia-nyiakan waktunya di waktu muda. Maka katanya doya Allah, maka Allah menyia-nyiakan dirinya. Nggak dikasih manfaat hidupnya. Masih ngemis, umur-umur 50 di jalan ya Allah gitu, nggak punya manfaat. Maka barang siapa yang menjaga hak-hak Allah ketika mudanya, nanti Allah jaga hak-hak dia, baik tubuhnya, baik fisiknya, baik hartanya, baik keamanan jiwanya, itu dijaga Allah ketika dia tua. Lahu mu'aqibatu min baini aydihim wa min khalfihim. Nanti ada para malaikat yang diutus oleh Allah ya untuk menjaga dia nih. Yahfadunahu min amrillah, menjaga orang-orang yang menjaga hak-hak Allah, jaga sholatnya ketika muda, nanti Allah jaga lagi hak-hak dia, tubuhnya Allah kasih sehat, matanya Allah kasih sehat. Ulama-ulama dulu sampai tua masih rajin nulis ya, karena apa? Jaga hak Allah ketika muda, maka nanti ente dijaga tuh sama Allah, fisiknya sampai tua dibikin kuat ibadah. Ini baru 50 ke masjid udah kagak bisa, di rumah. Ya karena apa? Dulu mudanya juga malas ke masjid. Ya, maka jaganya sekarang. Jaganya ketika muda. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Fal arif, maka orang-orang yang bijaksana itu himmatuhu, perhatiannya, ya, fokusnya itu apa? Tahsisul asas wa ihkamihi, memperbaiki ini nih, pondasi tadi. Wa ihkamihi, biar dia tetap kokoh. Wal jahil, artinya orang yang bijaksana itu Pak, orang yang mau memahami, mempelajari, mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini baru awal nih. Sebenarnya saya mau kaji fikih Asmaul Husna. Pertemuan pertama nih misalkan 13 tahun Pak. Butuh 13 tahun gak? Itu para sahabat, generasi sahabat itu. Apalagi kita. Hari pertama, kedua, ketiga, nggak nyampe setahun udah nggak masuk. Ya bagaimana mau dibikin kuat pondasinya? Nah, kita sama-sama belajar sekarang. Belajar untuk menggali nama-nama Allah, sifat-sifatnya, bagaimana sih Allah, kenalan dengan Allah. Selama ini kita kenalnya ya segitu doang gitu. Kenalnya, tahu namanya, cuman belum mengenal dan mentadaburi makna-maknanya. Biar apa? Kalau yang begitu doang mah sekedar lantai 1. Pondasinya berapa kalau lantai 1? Kalau kena tsunami juga lewat udah itu. Ya, kalau pondasinya seperti itu, maka kita kuatkan pondasi kita biar sampai menghujam ke dalam. Nah, wal jahil yarfa'u fil bina'in an ghairi asas. Orang-orang yang bodoh itu artinya dia tidak bijaksana, dia mengerjakan amalan-amalan tapi pondasinya nol. Gampang runtuh apa? Runtuh. Maka Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 9. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan. Apakah orang-orang yang asasa, menjadikan pondasi bangunan amal ibadahnya, menjadikan pondasi sholatnya, menjadikan pondasi tadi zakatnya, puasanya, itu kan itu bangunan tuh Pak. Sholat kita, puasa kita itu bangunan. Semakin kita kuat tadi asasnya, semakin tinggi tuh
bisa naik tuh sholat, zakat, puasa, itu nggak bakal goyang tuh, nggak bakal runtuh. Karena tadi apa? Orang nanti banyak yang runtuh tuh, sholatnya hilang, puasanya hilang, zakatnya hilang. Karena apa? Mengenal Allahnya sedikit. Akhirnya mulutnya gampang ngucapin syatam, caci maki orang, hilang sedikit. Gibahin orang, hilang lagi tadi. Kenapa? Ini pondasinya di sini. Kalau dia tahu, ya, kalau dia kuat mengenal Allahnya, susah tuh. Mau ngomongin orang, ingat Allahu Raqib, Allah Maha mengawasi, ada muraqabahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Maha menghitung, mencatat, tahu nih. Habis semua nanti pahala gua kerjain sholat capek-capek, malam bangun, malamnya tahajud, tapi sama orang, ya, sama orang lain masih ada permusuhan, sama saudaranya masih musuh. Andiru hadaini hatta yastoliha, nggak dapat ampunan Allah, kata Allah. Tunggu, kata Allah sama malaikat, jangan dikasih ampunan dulu. Andiru hadaini, dua orang yang saling berselisih, hatta yastoliha, sampai dia apa? Sampai berdamai. Makanya bahaya tuh, hubungan sama manusianya jelek, habis semua nanti amalnya. Gitu. Bahkan ada sahabat yang modelnya itu, ya, kata Rasulullah, nih orang ahlu surga nih, datang ke dalam masjid bawa sendal jepit, ya, nggak ada sendal jepit kali ya, swallow nggak ada, belum ada, ya, bakia kali mungkin ada gitu. Kata nanti datang ahli surga masuk ke situ, si Fulan. Sahabat ngelihat tuh si Fulan orang Ansor. Besok lagi kata Rasulullah akan datang ahli surga. Ya ditampakin di dunia tuh ahli surga. Keluar lagi sahabat masuk dalam Masjid Nabawi, dia lagi 3 kali berturut-turut orang itu aja. Itu masyhur ceritanya ya. Bagaimana nanti para ada seorang sahabat yang pengen tahu sih apa yang bikin dia masuk surga. Ternyata dia nggak pernah SMS-in orang, nggak pernah SMS, nggak pernah susah ngelihat orang seneng, nggak pernah seneng ngelihat orang susah. Artinya apa? Nggak ada hasadnya. Itu yang bikin selamat. Ternyata itu yang bikin selamat dia. Kata Rasulullah, dia berwasiat kepada Abu Dzar atau Abu Hurairah, kalau bisa ketika ente bangun pagi itu hilangkan sifat hasad, ya. Masih ada ngeganjel sama orang. Kemudian kalau bisa tidur, maafin dosa-dosa orang lain sama kita juga ngemaafin dosa-dosa dia sama kita. Itu hilang tuh hasadnya. Ternyata amalan yang begitu, ya, yang nggak tinggi-tinggi banget, itu ternyata bisa sampai kepada ridho Allah. Kenapa? Karena nggak habis. Di surga kan dihisab nih. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali salatu. Ketika salatnya dihisab, salatnya benar lempeng, kemudian nggak ada yang bikin ngancurin tadi hasadnya. Kalau ada gibahnya kan habis, kena dikit diambil tuh. Nah, karena dia tadi nggak ada hasadnya, selamat semuanya tuh, amalannya, zakatnya, puasanya itu selamat diterima sama Allah. Makanya mengenal Allah itu penting banget. Hakikat ma'rifat tentang Allah itu harus dibangun dengan sebegitu kuatnya. Usaha yang paling terbaik adalah usaha untuk mengenal Allah. Kalau ada ilmu tentang ekonomi, kemudian ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, kemudian ilmu fikih yang tadi, sama dibandingin tentang fikih mengenal Allah. Yang paling utama adalah fikih tentang mengenal Allah. Karena ini kalau mengenal ini selamat semuanya. Belajar fisikanya karena Allah, belajar biologi karena Allah, belajar ilmu ekonomi karena Allah. Akhirnya semuanya karena Allah, punya nilai semua di mata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon. Hanya kepadamu kami. Di situ ada ibadah, kemudian pertolongan. Ulama tafsirkan nasta'in itu meminta tolong dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Kemudian kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, nasta'in.
Untuk apa? Untuk balik lagi na'budu, agar kita bisa menyembah Allah. Perlu yang namanya pertolongan, wasilah-wasilahnya dengan ilmu pengetahuan, dengan harta kita bisa ibadah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya na'budu lagi tuh, untuk menyembah Allah. Kita belajar ilmu ekonomi di sekolah, kemudian kita sampai mendapatkan pekerjaan, kerja, kita dapat ilmu, dapat penghasilan untuk apa? Na'budu, untuk menyembah Allah. Nah, makanya semuanya berputar lagi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal asasu li bina'il a'mal kal quwwati li badanil insan. Maka asasnya tadi Pak, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala ini seperti kekuatan badan atau fisiknya manusia. Kalau fisiknya kuat, lari 5 kilo kuat. Pak Marta yang Ustadz Marta nih, atlet nih. Kira-kira dulu biasa lari berapa kilo Pak? Mudanya nih. 20-30 putaran lapangan bola. Anak muda yang sekarang 20 kuat nggak? Ambruk. Saya dulu waktu ikut sekolah sepak bola ya, masih ada Bintang Utara itu dulu. Itu latihan muter stadion paling sebelum itu 7 kali. Ustadz Marta 20 kali. Fisiknya kuat. Nah, wajar ikut pertandingan apa? Kayak ya? Dragon, kayak. Itu bayangin tuh, bergerak terus tuh badan. Kalau nggak kuat fisiknya mana bisa. Nah, yang namanya kuat fisik dalam beribadah itu bergantung kepada kekuatan kita mengenal Allah. Itu semakin kita mengenal Allah semakin kuat gitu. Faidat kanat al-quwwah qawiyah hamalat al-badan wa dafa'at katsiran minal afat. Kalau fisiknya kuat, maka dia mampu membawa jasad ini, badan ini kemana-mana aja terserah. Wa dafa'at katsiran minal afat, dan mampu mencegah berbagai macam penyakit. Nah, kalau kalau ma'rifat kita kuat, maka akan menahan diri kita, mencegah diri kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau kenal sama Allah, penyakit hatinya hilang. Nah, ini baru kita sampai di sini ya. Di bagian manzilatu, kedudukannya. Baru kita membahas kedudukan tentang ilmu tentang Allah. Nah, ini. Belum kita masuk kepada tafsir daripada setiap nama-nama Allah. Belum. Kita baru pengen tahu kedudukannya di mana sih ilmu ini gitu. Nah, kita jadi pelajari sini. Sebenarnya masih panjang. Ada 3 bab, bahkan 3 bab itu masih ilmu tentang kedudukannya aja, belum sampai kepada tafsirnya. Bagaimana ilmu ini mempengaruhi kita dalam ibadah. Ya, bagaimana ilmu ini memiliki kedudukan di dalam setiap elemen amalan kita. Nah, ini harus. Wallahu a'lam, karena mungkin sudah syuruk ya sekarang. Dari sini Bapak-bapak ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan, kami persilahkan. Kalau tidak, ini makannya udah datang anak-anak. Ya, fadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan di hadis itu ada, barang siapa mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Gusti. Jadi maksud dirinya sendiri itu apa yang dia baiknya, fisiknya, gimana? Iya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya ini ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat kauniyah itu mengenal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pastilah ya.
Sebenarnya orang-orang yang mau berpikir tentang ayat kauniyah ini, ujung-ujungnya itu pasti akan mengenal Tuhannya, kecuali egonya aja, egonya dia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bagaimana sesuatu yang nol ditambah nol akan menghasilkan satu? Bisa nggak Pak? Nol tambah nol sama dengan satu. Kata siapa? Orang-orang ateis. Alam semesta ini tercipta ya udah karena kebetulan aja, nggak ada, nggak bisa lah, nggak bakal sesuatu ini terjadi secara kebetulan. Kemudian barang siapa yang melupakan Allah, maka nanti Allah akan melupakan dirinya. Allah akan menjadikan kita lupa terhadap penciptaannya, nggak lagi nanti kita memikirkan tentang diri kita. Barang siapa lupa terhadap Allah, maka nanti kita akan dilupakan terhadap diri kita sendiri, penciptaan kita. Semua yang ada dalam diri kita itu min ayatun min ayatillah. Bahkan istri kita itu termasuk ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayat, coba bayangkan Pak, istri itu dijadikan ayat loh. Biasanya yang ayat Allah itu apa? Gunung, alam semesta itu ayat. Tetapi ternyata tanda-tandanya itu sebagai ayat yang terbesar itu adalah pasangan kita Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah menciptakan dari diri kalian sendiri, ya min anfusikum an khalaqakum azwaja, istri-istri kalian dari tulang sulbinya Nabi Adam. Tujuannya apa Pak? Diciptakannya dari kita sendiri. Bayangin aja kalau misalkan kita dapat istri, tapi istri kita dari bukan jenis kita, dari jin. Ya kan kita nggak, bukannya tenang itu. Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang. Itu istri menjadi ayat. Kalau seandainya seorang suami menjadikan istri sebagai ayatnya, ya tanda-tanda kebesaran Allah, nggak ada suami yang bisa main kasar sama istri. Tanda-tanda kebesaran Allah ini. Kalau istri menjadikan suami sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, maka istri akan patuh kepada suami. Nah, itu kalau kita menjadikan istri sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mampu mengendalikan mengendalikan diri kita sendiri, kita bilang jangan sakit. Tapi bisa nggak Pak? Ya kalau Allah mau kasih sakit ya sakit. Gigi ini kalau kita misalkan rambut, kalau seandainya kita yang mengendalikan, kita bilang jangan sampai numbuh-numbuh, udah segini aja, kan nggak terus aja numbuh. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Gigi ini tuh nggak gondrong ya. Lo kasih gondrong gimana? Berhenti cuma sampai sini doang. Kenapa tumbuh dan berhenti sampai sini aja gitu? Ini rambut bisa tumbuh terus. Ke gigi nggak numbuh terus gitu. Padahal waktu dia patah pertama kali kan numbuh lagi itu. Tapi numbuhnya cuma sebatas itu gitu. Kenapa nggak terus gitu? Repot itu kalau ada beli gunting gigi, bukan gunting kuku lagi. Giginya numbuh terus ya. Artinya apa? Diri kita sendiri aja kita nggak bisa menguasai. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang ngatur ini gitu? Dari apa? Dari merenungi dirinya. Mata itu Pak, fungsinya untuk apa Pak? Untuk melihat. Orang buta punya mata nggak Pak? Bisa ngelihat nggak? Kenapa? Karena Allah nggak memberikan penglihatan buat matanya. Padahal kita bilang mata ini untuk melihat, iya. Tapi yang bikin ngelihat siapa? Allah. Kita beruntung itu punya mata dan bisa melihat. Orang punya mulut, orang bisu punya nggak? Mulut untuk ngomong, iya. Tapi yang ngasih ente bisa ngomong siapa? Al-Mutakallim, Allah gitu. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Maka dia akan mengenal Tuhannya setelah itu. Dia memikirkan kejadian-kejadian tentang penciptaan. Ini ayat-ayat kauniyah ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pokoknya contoh-contoh sedikit aja seperti itu. Itu. Wallahu a'lam wa a'lam. Ada
Ada yang mau lagi nanya? Mas yang mau lagi nanya? Iya. Ada sebab supaya ini bisa diusahakan gitu kan. Di surah Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 45 jumlah 45 dan ketika kita bersujud itu posisi juga 45 derajat. Kalian kita berjatuh subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang maha tinggi. Kemudian kalau kita tadi Ustaz masalah kornia di corona di awal itu gejala di corona itu kan batuk, bersin, gitu kan. Itu. Kemudian yang keduanya itu TB kan, orang tanpa gejala. Yang tahu dikenal TB adalah orang tersebut, Allah dan orang tersebut gitu ya. Karena kan anak dia tidak punya rasa gitu. Nah, kalimat ini yaitu dari ayat ini yaitu saya melihat dari rasa ikhlas gitu kan. Kalau dari sisi tadi itu ria ingin melihat orang, kalau yang tanpa gejala itu maksudnya ikhlas. Karena yang tahu matahari itu adalah Allah. Di surat An-Nas disebutkan itu kan Qul a'udzu birabbinas, Al-Falaq juga sama, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad gitu kan. Mari bacakan. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Kita hanya kepada Allah, tidak ditanahkan dan tidak ada sekarang dengannya. Nah, ungkapan tadi itu yang tadi saya sebut tadi itu subhanallah yang akhlak ketika kita bersujud dengan surat Al-Ikhlas itu sebenarnya ada korelasi dan hubungannya gitu kan. Karena ini kan dengan kaumnya, dengan mengenal Tuhan itu ada antara subhanallah yang akhlak ketika bersujud dan ketika dengan surat Al-Ikhlas tadi gitu. Hubungan antara suratul Ikhlas dengan Subhana Rabbiyal ketika bersujud. Iya. Kalau seandainya hubungannya ya, di sini kalau surat Al-Ikhlas itu artinya sesuatu yang murni ya, ikhlas itu murni. Kalau dalam surah Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mukhlisin, ikhlas. Orang bilang surat Al-Ikhlas itu kalau surat An-Nas namanya ada An-Nas. Di surahnya juga ada An-Nas. Maka ciri-cirinya ikhlas itu enggak kelihatan seperti surah Al-Ikhlas katanya. Kenapa? Karena namanya surah Al-Ikhlas tapi di situ nggak ada bacaan ikhlas. Qul huwallahu ahad. Artinya tidak nampak ya. Mukhlis itu murni tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, hunafa dengan lurus. Cuman kalau dikaitkan dengan korelasinya kepada suratul A'la, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi hakikatnya, bahkan dikatakan seorang ahli ma'rifat ataupun ahli sufi, kata para ulama itu mereka tidak akan bisa benar-benar mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala karena Allah punya sifat namanya A'la. Tidak akan pernah bisa menyentuh derajat itu karena Allah memiliki sifatul A'la. Hakikat Allah itu sangat tinggi. Beda pemahamannya dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita berbicara akidahnya Asy'ari ya. Asy'ariyah itu A'la. Itu susah disentuh hakikat Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi khalqi. Ya, maksudnya berpikirlah tentang penciptaan Allah, jangan berpikir tentang penciptaan khaliqnya.
Kalau saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang lain, ya paham athari. Athari itu bangkit dari pemahaman Ibnu Taimiyah yang namanya tinggi tempatnya. Di mana? Innallaha 'alal arsy istawa. Allah berada di tempat yang tinggi di atas arsy. Di atas arsy, kemudian arsy-nya di atas air. Dan dua kaki Allah, ini fatwanya ya, saya baca itu fatwanya. Dua kaki Allah di atas arsy. Tapi tidak dibayangkan bagaimana kakinya bila takyif, bila tamsil, tidak boleh pakai tamsil bagaimana tinggi itu. Tapi sebagaimana penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi ini, Allah menulis takdir itu di mana? Di Lauh Mahfuz. Fauqahul indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa fauqahul arsy, di atas arsy. Kalau mazhab Asy'ari masalah akidah, di tempat yang tertinggi itu arsy, kemudian di atasnya itu kitab Lauh Mahfuz. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskannya? Fi'lunnya aja, tindakannya aja. Tapi kalau makna dari kita sendiri, alal arsy istawa, di tempat yang tertinggi arsy itu. Arsy itu dikatakan dalam sebuah hadis 500 tahun dari setiap perjalanan langit ke langit yang satu itu 500.000 tahun atau 500 tahun, saya lupa. Setelah itu ke langit yang satu 500 tahun lagi. Dari langit ke-7 ke kursi itu 500 tahun. Kemudian dari kursi ke, ini kalau orang Athari, kursi itu ya kursi Allah. Kalau kursi kita itu ilmu. Ayat Allah itu kursius samawati wal ard, kursinya Allah, ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi itu. Tapi kalau kursi sebagian saudara kita, ya kursi besar gitu kan. Kemudian arsy ini 500 tahun lagi, barulah di atasnya itu ada kitabun Lauh Mahfuz. Allah tinggi, bukan tinggi dalam arti tinggi, tapi Allahu a'la itu kedudukannya, posisinya, dan hakikatnya tidak akan terjangkau. Makanya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tinggi posisi dan kedudukannya di dalam hati saya. Bahkan ketinggiannya itu tidak terjangkau, tidak terlihat. Kalau surah Al-Ikhlas nggak terlihat. Al-Ikhlas mana Pak? Ada nggak kata-kata Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Tidak terlihat ya. Tapi memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tinggi tadi dalam hakikatnya tidak akan bisa terjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kalian pikirkan tentang Allah itu bukan Allah. Gak bakal sampai akal manusia itu bisa memikirkan Allah kayaknya begini nih. Allahu Akbar, kita sholat, anta'budaka annaka tarahu, sifat ihsan, menyembah Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Bagaimana yang melihat Allah? Padahal bukan makna itu seperti kita melihat Allah, bukan. Seperti apa? Kalau kata Ibnu Rajab, maksudnya ente menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, bukan ente melihat Allah. Ini bentuknya kayak gimana ini Allah kayak gini. Apa yang kalian pikirkan tentang Allah, Allahul A'la, nggak bakal nyampe ente. Nggak bakal sampai. Allah itu a'la. Ini yang kayaknya Allah begini. Enggak. Apalagi sampai dibikinin gambarnya. Kalau orang-orang ini kan orang-orang di luar Islam coba sampai membayangkan Tuhannya dijadikan manusia. Karena dia biar bisa masukkan ke dalam akalnya. Allah nggak masuk ke dalam akal kita. Di luar itu. Karena Allah yang menciptakan akal kita. Di luar semua logika-logika yang ada itu Allah. Nggak bakal pernah sampai dan terlihat, dan tempatnya maha tinggi. Wallahu a'lam. Gitu. Makanya ketika kita sujud, artinya kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisikan diri kita jauh. Ini kan ketika sujud itu apa maknanya? Tadzallul ya. Merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Allahul a'la. Ya, tinggi daripada hakikat yang kita bayangkan dan tinggi kedudukannya di hati kita. Wallahu a'lam.
bagaimana Prancis dan gambar Nabi Muhammad itu. Iya. Dari mana? Kita itu ini Charlie Hebdo ya. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita itu mau buat wajah Nabi Muhammad mungkin kan sudah di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW alisnya tebal, tidak tinggi dan tidak pendek. Sebenarnya kalau mau digambarkan mungkin bisa, tetapi siapa yang bisa menggambarkan begitu indahnya Rasulullah SAW gitu ya, sebegitu indahnya dan tidak terjangkau keindahannya, walaupun dia mungkin sudah pernah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian tukang lukis lagi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Barang siapa dia berbohong atas namaku, maka siap-siap ambil posisi tempatnya di neraka. Kalau dia gambar bukan itu gimana? Siap-siap ente di neraka. Kenapa? Berarti berbohong atas nama Nabi Muhammad. Ini kayak gambarnya begini nih. Padahal bukan. Berarti dia berdusta atas Nabi Muhammad. Salah satu yang menjadikan tidak boleh juga tadi adalah hadis ini. Dia berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka siap-siap ambil posisinya di neraka. Emang dia yakin begitu Nabi Muhammad digambarkan? Siap-siap. Makanya Islam tidak melarang. Kalau menurut Quraisy Shihab tidak melarang, boleh-boleh aja. Ada sebagian wawancaranya dengan anaknya ya, Najwa Shihab. Artinya, tapi siapa yang yakin itu 100% Rasulullah? Biar kata dia udah pernah mimpi ketemu Rasulullah, dia gambarin ya, yakin nggak 100%? Kalau nggak yakin jangan, ya siap-siap ambil posisinya di neraka. Berarti dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Iya. Ini tentang sepertinya rekayasa fikih. Oh ya. Kita pada bulan suci Ramadan kan kita setelah sahur pagi, tiba-tiba kita pengen malas puasa nih. Tapi kita kan tahu, takut kita udah niat puasa, tapi pagi-pagi ada niatan kita mau buka puasa. Ujung-ujung di Cikampek apa di mana ada kajian salah satu ustadz terkenal lah. Kita ke sana nih untuk menyiasati bahwa kita ke sana kan. Iya. Safar dalam ibadah kan kita udah kajian itu kan. Sama kita buka atau gimana hukumnya? Iya. Secara fikih sah juga kan? Iya. Ini dalam fikih istilahnya hilah. Hilah itu apa ya? Tipu daya. Hilah. Ini madhab Syiah. Keluar fatwanya. Bagi kalian yang nggak pengen puasa, pergi safar. Tiap hari tuh safar tuh. Ya, safarnya safar ba'id. Safar ba'id itu safar jarak jauh. Masafatul safar itu yang diperbolehkan madhab Syafi'i 89 kilo. Nanti madhab sebagian beberapa pendapat ulama ya, Bin Bas 80 kilo sudah. Ibnu Taimiyah, kemudian madhab Dhohiri, yang penting itu dianggap safar, dianggap itu sudah keluar menurut adat kebiasaan kita, itu dia safar tuh. Ke Bogor udah dianggap safar tuh misalkan. Ini madhab Ibnu Taimiyah ya, maka sudah boleh jama', sudah boleh qashar. Jaraknya segitu. Ini untuk rinciannya dulu. Kita 89 kilo. Kurang sedikit gimana? 88. Madhab Syafi'i nggak bisa. Harus 89 kilo. Cek tuh makanya ke Bogor ini. Yang jangan-jangan mentang-mentang udah ke Bogor naik ke atas, kalau belum nyampe puncak udah qashar aja. Wah, udah qashar nih. Sekalian jama' dah. Jama' qashar. Nah, enak banget. Lihat dulu gitu. Tapi kalau dia mau mengambil mazhab Ibnu Taimiyah, gua udah safar, udah keluar dari kota gua. Nah, beda lagi tuh. Tapi kita sebagai mazhab Syafi'i segitu. Maka keluar tuh fatwa-fatwa mazhab Syiah. Bagi ente-ente yang malas puasa, safar aja. Keluar 89 kilo atau ke Bogor ke sono buka dia. Iya, balik lagi buka. Ini namanya itu nggak ada kewajiban di kodo puasanya. Kodo tetap. Kalau safar itu ada kewajiban kodo nggak? Kodo, tetap kodo. Yang namanya safar itu di kodo. Sakit juga di kodo. Kecuali sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya emang sakit tahunan, kagak bakal bisa sembuh lagi. Ya udah, dia kena fidyah.
Ini namanya hilah. Hilah itu banyak dalam fikih. Zakat itu dia berhilah. Ntar punya emas, punya harta kira-kira 85 gram. Kira-kira sekarang diduitin 1 gramnya berapa? 1 gram 1 juta ya sekarang. Anggap sejuta biar gampang. Punya duit 85 juta. Di mana? Di bank dia punya duit anggaplah 90 juta. Ini 90 juta nih. Mulai kapan dihitungnya? Mulai nisabnya. Punya duit sekarang 12 Rabiul Awal kemarin ya. 12 Rabiul Awal punya duit 90 juta. Nyampe setahun kemudian 1442 12 Rabiul Awal, duitnya dikit lagi nih, tanggal 11 Rabiul Awal itu sekitar 100 juta. Gue beliin mobil aja dah. Mobil kan harta bergerak, nggak dijakatin tuh. Berkurang nggak duitnya, Pak? Buat DP mobil. Setiap satu udah mau nisab nih, beli dia. Dia kena zakat nggak? Nggak kena, karena apa? Kan berkurang nisabnya. Nisabnya berkurang, 12 Rabiul Awal harus ada setahun, dia malah DP mobil 50 juta, duitnya berkurang, sisa 50 juta. Kenapa? Karena dia ngakalin nih. Gua daripada keluarin zakat, mendingan gue beli ini aja. Nah, ini namanya hilah. Nah, ini urusan dia nanti sama Allah. Secara fikih, dia kenapa nggak kena tuh sama si namanya amil zakat. Amil zakat tuh bukan nunggu di ini, Pak. Bukan nungguin di kantor duduk aja, enggak. Amil zakat Rasulullah keliling dia, jamba. Keliling, ya kekayaannya itu berapa? Udah ada 1 nisab nih, mana duitnya? Nggak ada. Ya. Orang udah DP mobil nih 50 juta gitu kan. Sisanya duit ada 50 juta doang. Nggak kena tuh sama amil ya. Dia pinter dia. Tapi nanti urusannya sama Allah ya. Kalau secara kasat mata dia nggak kena. Banyak hilah-hilah di dalam fikih. Ya itu termasuk hilahnya. Dia kena juga nanti gitu kan. Tujuannya pengen buka. Tapi diperbolehkan oleh ulama Syiah. Ulama kita nggak boleh lah hukumnya. Banyak gitu. Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyah. Ya. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama kita kaji mengenai fikih. Ini kita masuk ke dalam bab yang bisa menarik kekhusyuan, melahirkan kekhusyuan dalam salat. Yang paling pertama adalah langkah pertama itu ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak sampai sekitar 80 langkah lebih. Nah, ini baru langkah yang pertama. Nanti langkah tafahum, memahami tentang ayat dan qaul, perkataan dan perbuatan itu di bagian yang keberapa puluh itu. Yang biasa kita bahas dari mulai Al-Fatihah sampai akhir, dari takbir sampai salam, itu bahasan yang masih jauh itu sebenarnya. Cuman saya dulukan kemarin lebih dahulu karena emang itu penting disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala kekurangan datang dari Al-Faqir. Mudah-mudahan bisa Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan kita mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini majelis ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita dari mulai fajar tadi sampai dengan waktu suruh ini, kita berharap para malaikat mendoakan kita dan memberikan ampunan kepada kita, dan memang hakikatnya seperti itu. Rasulullah katakan, selama duduk kita dari mulai tadi di majelis ilmu, apa para malaikat katakan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ampunkan dosanya hamba ini, ampunkan dosa ini. Mudah-mudahan kita semua keluar dari sini dengan dosa-dosa yang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Nastaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.